Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sejawat saya yang hari ini sudah bersedia mendengarkan sosialisasi saya tentang budaya positif. Jadi di sini selama 1 jam ke depan saya akan menjelaskan apa sih itu budaya positif, kemudian bagaimana cara kita menerapkannya di sekolahan kita. Nah, pertama-tama sebelumnya ketika saya mulai belajar guru penggerak ini, kami dikenalkan dengan yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantoro karena kaitannya sangat erat sekali dengan dunia pendidikan. Karena sebetulnya kalau cita-cita Ki Hajar Dewantoro sendiri, beliau tuh mempunyai filosofi bahwa sebagai seorang guru kita harus among terhadap murid. Jadi menuntut murid sesuai dengan minat bakatnya, agar murid itu mampu menjadi masyarakat yang berbahagia kelak di masa depan. Nah, masalahnya adalah saat ini pendidikan di Indonesia tidak lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terkadang dengan guru yang lebih memilih pembelajaran yang bermetode ceramah dan segala macam. Jadi minat bakat siswa kurang bisa terpenuhi di situ. Kemudian selain belajar filosofi Ki Hajar Dewantoro, kami juga diajari di situ bagaimana peran guru penggerak sekaligus visi guru penggerak. Jadi intinya adalah diharapkan bisa menggerakkan seluruh rekan sejawat sesama guru untuk bergerak bersama-sama merubah paradigma pendidikan saat ini. Jadi jangan lagi menggunakan pendidikan yang monoton seperti itu. Kemudian, nah, salah satu caranya untuk mewujudkan perubahan paradigma pembelajaran itu tadi adalah dengan cara budaya positif itu tadi. Nah, di salah satu budaya positif itu tentunya kita sebelumnya harus memahami dulu profil pelajar Pancasila. Karena ini harus kita kembangkan pada anak didik kita. Pendidikan karakter bukan cuma ada kognitifnya saja, tapi juga ada pendidikan karakternya di sini. Dan kita semua, karena kebetulan sekolahan kita sudah angkatan pertama program sekolah penggerak ya, jadi sudah tahu pasti kawan-kawan tentang profil pelajar Pancasila ini bahwa ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis.
Nah, setelah saya belajar nilai dan peran guru penggerak itu, saya disuruh membuat visi saya sendiri. Bukan visi sekolah ya. Jadi visi kita sebagai guru di dalam kelas tuh apa sih yang mau kita wujudkan terhadap anak didik kita. Jadi visi kita adalah seperti ini. Visi ulun, visi saya pribadi. Mewujudkan siswa sebagai insan yang bahagia, berakhlak mulia, kreatif dan terampil serta bernalar kritis. Jadi kata bahagia itu saya letakkan pertama. Tujuannya adalah seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu tadi, bahwa anak tuh enjoy belajar, menikmati pembelajaran yang kita beri. Kemudian tentunya tidak melupakan pendidikan karakternya. Nah, ini adalah budaya positif. Jadi pada modul budaya positif itu ada 6 tema utama yang kami pelajari. Jadi yang pertama adalah pengertian disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam adalah restitusi segitiga. Nah, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi ibaratnya begini, kita sudah menumbuhkan rasa disiplin nih, cuma terkadang kita nggak ingat disiplin itu bentuknya seperti apa, negatif kah, positif kah. Kita menganggap semua bentuk disiplin yang kita terapkan ke anak itu positif, karena ini untuk mendisiplinkan mereka. Tetapi kita tidak tahu cara kita itu sudah negatif kah, sudah positif kah. Terkadang ada beberapa anak yang berpikir bahwa aku harus menurut seperti ini apa kata ibu agar aku jadi anak yang disiplin, agar aku tidak dihukum. Poinnya ke situ, biar tidak dihukum. Padahal kan tujuannya adalah pendidikan karakter siswa itu tadi, bukan tujuan biar dia dihukum seperti itu. Kemudian seperti terlihat di situ posisi kontrol. Nah, setiap guru itu pastinya mempunyai 5 posisi kontrol terhadap anak didiknya. Jadi yang pertama adalah menghukum. Kelihatan nggak Bapak itu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga kita cuma sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, yang mana nih di antara 5 posisi kontrol yang paling sering yang dia lakukan? Kalau saya sendiri jujur, saya sebetulnya sebelum belajar ini saya paling sering menggunakan menghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, itu sering sekali saya pakai. Tapi kalau untuk yang kelas tinggi, saya lebih pakai yang teman. Karena kan mereka kayak jiwa-jiwa anak yang mau mencari identitas diri seperti itu ya. Gak bisa kita tentukan dengan kekerasan atau apa, kedisiplinan atau segala macam, tapi kita pendekatannya melalui teman. Nah, di modul ini yang sangat disarankan untuk kita punya adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita harus bisa memberi wejangan, ibaratnya bukan cuma nasihat di mulut, tapi memunculkan anaknya bagaimana cara bertanggung jawab terhadap kesalahannya segala macam. Kalau ciri-cirinya ya sekarang, kalau penghukum itu ciri-cirinya dengan suara yang tinggi dan nyaring, kemudian aksi kita itu menyakiti anak baik secara fisik maupun mental. Misalnya contohnya seperti ada anak memakai sepatu yang ada garis putihnya, padahal mestinya nggak boleh, harusnya hitam penuh. Kemudian sebagai seorang penghukum, guru ini memberi peringatan, maka kamu sudah tahu seperti apa peraturan di sekolah ini. Jadi sekarang kamu tidak boleh lagi dalam 1 hari ini nggak boleh pakai sepatu. Jadi kemana-mana harus telanjang kaki. Nah itu fisik ya.
fisik iya, mental iya. Karena ini anak, jadinya nggak berani keluar kelas, di dalam aja, minder nggak pakai sepatu. Jadi mentalnya kena, fisiknya juga kena. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kalimatnya tuh lebih lemah lembut, tapi musuh seperti itu. Cek. Jadi misalnya seperti ibu sudah capek-capek ya membuat soalnya, ayo pian kerjakan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau contoh pemantau, ini terkadang yang bisa, kalau menurut Ulun pribadi yang lebih cocok jadi pemantau itu adalah ibu kepala sekolah. Karena kan beliau sudah mempunyai kebijakan-kebijakan ya, peraturan-peraturan tertulis yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan Dewan Guru, dan beliau memantau saja lagi. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, lanjut. Slide berikutnya. Saya hormati perkenalkan, saya selaku pembawa acara Nah, menyampaikan di sini pada hari ini. selain kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pendidik, posisi kontrolnya harus bisa menempatkan diri yang betul. Kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini yang kita maksud adalah anak didik kita. Jadi dia itu bertindak seperti itu, misalnya dia melakukan kesalahan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Dia bertindak seperti itu tuh atas dasar apa sih? Karena mau apa sih? Jadi mungkin salah satunya adalah itu, mau bertahan hidup, mau kasih sayang dan rasa diterima, mau merasa penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan ini adalah seperti penghargaan gitu. Jadi dia merasa diakui ketika ayo nak maju ke depan kerjakan, walaupun dia tidak bisa. Makanya ketika ada anak maju ke depan, kita suruh dia maju ke depan mengerjakan sesuatu, tetapi anak itu tidak bisa, lalu kita bilang salah, duduk kamu nggak bisa, itu mental. Jadi lebih baik kalau kita bimbing dia sampai bisa, walaupun posisinya di depan kelas ya. Gini pelan-pelan sama ibu. Karena ketika kita menyuruh dia kembali dalam keadaan yang di papan tulis belum dijawab, itu akan menumbuhkan pemikiran di dalam dirinya bahwa saya tidak dihargai ibu saya. Satu, dua, saya anak bodoh. Dan kita menghindari itu. Jangan sampai anak didik punya pikiran bahwa oh aku nggak bisa ya, aku bodoh ya dari antara teman-teman saya ya. Jadi lebih baik kita bimbing dia. Kemudian ada anak yang aktif sekali. Berarti mungkin siapa tahu kebutuhan dasar manusianya adalah kebebasan atau kesenangan di dalam kelas. Dia ingin sesuatu yang bebas, sesuatu yang senang di dalam kelas. Nah, tugas kita adalah bagaimana menciptakan kebebasan dan kesenangan di dalam kelas, tetapi tentunya masih dalam batas-batas pembelajaran. Kemudian budaya positif yang bisa kita terapkan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini tujuannya adalah menstabilkan identitas siswa kita ketika dia melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai kita yang langsung bilang kamu salah, ini salahmu, mau, orang. Jadi jangan sampai kita kamu salah nak, sudah berbuat ini dan ini gitu. Tapi munculkanlah ke anak, tahulah kenapa dipanggil ibu, kesalahan pian apa. Jadi biar dia yang menyebutkan kesalahannya sendiri, kemudian biar dia sendiri yang memvalidasi tindakannya ini sudah betulkah tidak. Kemudian maksudnya menanyakan keyakinan kelas dan diri itu adalah kenapa kamu bisa bilang bahwa itu nggak boleh dilakukan. Jadi sampai dia muncul bahwa aku harus bertanggung jawab, aku harus memperbaiki keadaan. Nah, untuk lebih nyamannya ya, kita lihat contoh penerapan budaya positif dengan tahapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya. Nah, di sini kasusnya adalah sewaktu sedang istirahat, Arsi ini tiba-tiba memukul kepala temannya dengan jengkel. Sampai temannya namanya Rehan ini menangis. Nah, di situ saya
menanyakan kepada Arsi. Jadi seperti ini. Nah, ini saya sudah membagi videonya menjadi tahapan sesuai dengan tahapan restitusi segitiga ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas anaknya. Boleh minta tolong topinya dilepas saja. Biar bisa melihat wajah Arsi. Nah, begini Arsi, tadi Ibu Kiki dapat laporan dari teman. Katanya Arsi memukul Rehan. Kenapa Arsi memukul Rehan? Karena Rehan mengejek Arsi. Iya ya, kalau kita diejek pasti kita sakit hati ya. Ya, diejek seperti itu kita pasti sakit hati. Nggak ada orang yang mau diejek-ejek seperti itu. Iya. Selamat siang. Nah, ini nih tujuannya adalah kita juga ikut memahami apa yang dia rasakan. Bahwa setiap manusia, walaupun kita saja ketika diejek atau ketika kita terlambat sekolah, pasti ada rasa malu, rasa jengkel atau segala macam. Sama seperti yang Arsi rasakan itu tadi. Jadi ketika dia jatuh kisahnya. Setelah ditanya itu tadi, dia jatuh, bukannya teman menolong dia, tetapi justru ditertawakan oleh temannya. Lalulah temannya dipukul. Seperti itu ceritanya itu tadi. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita lanjut dengan memvalidasi tindakan Arsi. Tapi Arsi tahu tidak kalau perbuatan Arsi memukul kepala temannya itu menyakiti teman? Tahu lah. Tahu. Berarti mestinya ketika ada teman yang mengejek Arsi harus ngapain? Berdiam saja. Kalau Arsi nggak terima sama temannya, masih diajak teman, padahal Arsi diam saja, Arsi harusnya ngapain? Pergi aja. Nah, berarti nggak boleh apa mesti kita? Iya, memukul teman. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya jadi keyakinan kelas ini yang bagaimana? Jadi memang sebelum dengan Arsi seperti ini, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Jadi yang disebut keyakinan kelas itu bukan lagi peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah yang membuat kan kepala sekolah dan kita ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh guru bersama dengan murid-muridnya. Jadi harus disepakati bersama-sama. Kan kita sudah tahu ya peraturan di dalam kelas ya, bahwa Rehan juga salah itu berarti karena sudah mengejek Arsi. Kita seharusnya di dalam kelas itu saling menghargai, ya, berbuat baik ke sesama orang, betul. Jadi nggak boleh mengejek seperti Rehan, nggak boleh mengejek Arsi. Tapi Arsi juga nggak boleh memukul temannya, ya. Diberitahu saja temannya baik-baik, jangan begitu lagi. Kalau ketika ada teman jatuh, nggak boleh diapain kalau ada temannya jatuh sayang. Kan Arsi jatuh tuh ceritanya kemarin, lalu diapain sama Rehan? Diajak loh, diketawai kan. Nah, berarti kalau ada kawan yang jatuh nggak boleh juga diketawai, kan salah. Tapi Arsi juga salah karena sudah mau membedakan. Berarti untuk kedepannya nanti biar Arsi nggak jadi anak yang itu lagi, Arsi harus bagaimana ya? Pintar, harus mandiri, harus bisa jaga emosi, ya, jaga hatinya, biar nggak suka marah-marah, ya sayang ya. Terima kasih buat waktu Arsi. Besok
Nggak gitu lagi ya. Nah, sip. Nah, boleh pulang. Nah, itu tadi sedikit contoh. Jadi, nah, ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat bersama-sama dengan murid saya di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelasnya dibuat bersama, kemudian kesepakatan sanksinya juga dibuat bersama. Prosesnya seperti ini. Gitu ya. Ibu akan membagikan satu kertas ya, satu kertas kepada tiap anak. Jadi satu anak bukan ibu satu-satu, lalu ibu kumpulkan dan ini. Nah, itu tadi sedikit cuplikan. Jadi anak-anak saya kasih kertas gitu kecil, kemudian tuliskan apa yang kalian seharusnya lakukan di dalam kelas. Yang kira-kira ketika kamu nanti nggak melaksanakan itu, kamu punya kewajiban untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Lalu lah muncul macam-macam, kemudian kami simpulkan bersama menjadi seperti ini. Nah, jadi kesepakatan kelas itu memakai kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Nggak boleh, misalnya kami siswa yang saling menyayangi dan tanpa menyakiti fisik teman. Itu tadinya mereka menulis tidak boleh pukul teman, tidak boleh mengejek teman. Saya ganti menjadi kalimat positif seperti itu. Kemudian kami siswa yang peduli lingkungan sekitar dan kelas sendiri. Itu tadinya adalah buang sampah harus di tempatnya. Nggak boleh buang sampah di dalam kelas. Kata-kata yang tidak boleh, jangan seperti itu. Kita usahakan diganti dengan kata-kata yang lebih positif tetapi masuk. Selain budaya positif yang sudah saya terapkan di dalam kelas, selain yang tadi menerapkan restitusi segitiga, lalu pembuatan pembuatan kesepakatan kelas, saya juga di dalam kelas itu menerapkan budaya positif yaitu menghormati orang tua. Nah, kalau ini kayaknya kita semua sudah melaksanakan ya, bagaimana mengajarkan budaya Banjar atau budaya adat istiadat kita semua bahwa harus salim, kemudian ketika lewat di depan guru harus bertunduk seperti itu. Nah, yang ini sebetulnya ini terinspirasi dari Bapak Rafiki. Jadi Sijen yang mencetuskan ide literasi ini. Mohon maaf ayah, saya kasih nama panca literasi di sini karena setiap hari berbeda-beda seperti ide yang itu. Nah, saya mulai menerapkan budaya positif ini di dalam kelas Pak Wiki, dan hasilnya memang luar biasa. Minat bakat siswa sangat terpenuhi kan, karena terkadang ada anak yang suka menyanyi. Berarti pas tuh di hari Rabu dia menyanyikan lagu-lagu. Ada anak yang suka membaca buku saja, pas berarti di hari Kamisnya mungkin membaca bukunya saja. Nah, jadi pelaksanaannya itu berbeda-beda. Ini hari Senin literasinya upacara, ini sama semua kalau kita ini. Selasa kemudian membaca buku fiksi, Rabu bernyanyi lagu daerah dan nasional, Kamis anak-anak membaca surah-surah pendek yang dia hafal, yang dia bisa. Kemudian Jumat kita punya banyak sekali budaya positif di hari Jumat yang sering dilakukan. Terkadang sholat duha atau Jumat sehat, kemudian Jumat bersih juga ada. Kemudian di hari Sabtunya itu ekstrakurikuler pramuka yang wajib diikuti oleh semua siswa. Yang tentunya di sini melatih kemandirian siswa ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini literasi. Jadi anak-anak membaca cerita. Kemudian
Kemudian jika mau mendongeng kita beri kesempatan mereka untuk mendongeng. Oke, ayo ya, ayo. 1, 2, silakan Nafis bercerita. Dulu di daerah Sumatera Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagarayu. Nah, ini menyanyikan lagu nasional. Karena kelas saya baru mulai menerapkan ini, jadi belum hafal lagu nasional lain kalau nggak Indonesia ya. Makanya sangat bagus sekali ide dari Pak Vicky ini, setidaknya nanti kita mengenalkan lagu-lagu nasional wajib yang lainnya. Ini membaca surat pendek di hari Kamis. Ini Jumat Takwa di hari sehat bersama. Jadi ada Jumat sehat, ada juga Jumat bersihnya di sini. Ketika kita kerja bakti bersama dengan anak-anak. Nah, ini sebetulnya kesepakatan bersama sanksi ketika tidak melaksanakan. Cuma kalau ini masih versi anak-anak dan ini nggak boleh kita lakukan karena terlalu berat buat anak-anak. Bukan seperti ini cara untuk membuat anak-anak menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, muncul sendiri di kepalanya, itu tidak dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini positif, budaya positif, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya ketika menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita harus melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Salah satunya yang paling mendasar adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nah, tetapi tentunya setelah dengan siswa, saya juga butuh pian-pian untuk bekerja sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya membuka session questionnya ya. Satu cara kita untuk melayani siswa kita. Ada 5 posisi kontrol yang setiap guru punya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum itu adalah ketika kita melihat siswa berbuat kesalahan, kita langsung meneriakinya, kemudian langsung memberinya hukuman secara fisik ataupun secara mental. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu gurunya ciri-cirinya seperti ini. Ayolah, masa pian gak kasihan sama ibu nak, gak kasih, yuk dikerjakan yuk. Ayo, ibu sudah capek-capek buat soalnya. Nah, jadi anak lalu ya. Kemudian sebagai pemantau itu adalah ketika sudah ada peraturan sekolah dan kita tinggal menerapkannya ke anak didik kita. Jadi kan kamu sudah tahu peraturan sekolahnya, kenapa tidak menaati? Cuma kalimatnya itu lebih datar, tidak ada ketegasan, tidak ada kelemah lembutan di situ. Sebagai teman, ini biasanya banyak ya yang sebagai teman. Cuma endingnya ketika anak sudah terlalu nyaman dengan guru dan guru dianggap teman, itu biasanya kalau bahasa Jawanya ngelunjak, ya Bu ya. Jadinya dia lalu nggak punya sopan santun terhadap gurunya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, yang sangat paling disarankan adalah posisi manajer. Karena di situ kita harus membuat siswa itu memahami sendiri apa kesalahannya
dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Kemudian kita berikan penguatan karakter di dalamnya. Lanjut dulu slide kedua. Nah, cara kita untuk membuat anak itu semakin kuat karakternya, memahami bagaimana cara dia bertindak itu betul atau salah, itu menggunakan restitusi segitiga. Jadi yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Setiap anak pasti punya alasan kenapa dia marah, kenapa dia sedih, dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung kita menghakimi, oh kamu tuh salah, enggak. Itu berarti kita yang menuduh dia salah. Jadi mungkin bisa dengan cara kita tanya dulu, tahu nggak kenapa dipanggil ibu? Ya betul, apa yang kamu lakukan? Dia bu mendorong saya, makanya saya marah. Sama seperti yang saya kemarin lakukan ke Arsi. Jadi Arsi memukul temannya di kepala sampai nangis. Kemudian saya tanya kenapa Arsi memukul teman? Boleh tidak itu dilakukan? Nggak boleh. Kenapa dulu? Dia Arsi jatuh, dia tertawa, jadi Arsi pukul. Nah berarti kan keluar guys. Jadi kita memang kayak seperti menjalin hati kita dulu dengan si anak, biar anak ini curhat seperti itu ke kita. Kemudian yang kedua validasi tindakan, yaitu bagaimana dia tadi bujur tidak, yang sudah dilakukan itu tepat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas dan diri. Jadi di sini ini harus bagaimana sih sebetulnya cara memperbaiki kesalahanmu ke depannya, harus bagaimana, boleh tidak, bagaimana cara yang terbaik untuk melakukannya. Slide terakhir. Nah, keyakinan kelas atau biasa kalau kita sebut dengan kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Oke. Jadi kalau di sini kita lebih membuat anak itu, membuat dia tuh yakin bahwa saya melakukan ini itu bukan karena diiming-imingi ibu ini, bukan karena mau dihukum ibu dengan begini, tetapi karena saya harus begini karena saya nggak mau jadi orang yang begini, begitu loh. Jadi tujuannya keyakinan kelas itu. Jadi kata-kata yang biasanya kita sering pakai di kesepakatan kelas, saya tidak boleh datang terlambat, jangan ribut di dalam kelas, lalu seperti itu ya biasanya ya. Itu kita ganti dengan kata-kata bahwa kami siswa yang bertanggung jawab. Jadi ketika dia sadar tanggung jawabnya, dia akan datang dengan tepat waktu, dia akan memperhatikan gurunya dengan baik. Kemudian kami siswa yang selalu peduli terhadap lingkungan. Ini pengganti dari kata buanglah sampah di tempatnya. Jadi ketika dia peduli terhadap lingkungan, berarti dia nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh berarti tanaman yang kering harus disiram. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Esydara yang sudah memberikan waktu untuk bertanya dan atau mungkin ini bisa didiskusikan ke depan. Dari paparan yang Ibu berikan tadi tentang 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga tadi, rasanya Bapak Ibu guru di sini khususnya ulun kelas dasar mungkin juga pernah melakukannya, namun tidak tahu bahwa itu namanya adalah posisi kontrol sebagai pemantau, manajerial dan yang lainnya. Yang ingin ulun tanyakan, karena ini kan kita kelas dasar, ulun khususnya mengajar di kelas 1. Nah, 5 posisi kontrol ini sebetulnya apakah kita laksanakan secara bergantian di waktu-waktu tertentu dengan kejadian-kejadian tertentu, ataukah semuanya kita laksanakan dengan posisi kontrol? Guru itu memposisikan dia sebagai seorang manajerial di setiap waktu dan di setiap kejadian. Nah, mungkin itu saja yang ingin ulun tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab, dan kalau tidak terjawab nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Natali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya tentang restitusi segitiga tadi. Nah, di antara restitusi segitiga tadi, manakah yang paling sulit untuk diterapkan? Terima kasih. Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Benci atau tidak suka ya, karena merasa langsung di hati.
ini. Seperti itu. Nah, itu sesuatu yang membuat siswa tertekan dan tidak membuat siswa tidak nyaman, tentu itu kurang baik seperti itu. Kemudian yang paling ideal sebenarnya adalah 3 posisi kontrolnya, yaitu yang pertama sebagai teman, kemudian sebagai teman, kemudian manajer, dan juga pemantau. Kenapa jadi yang 3 itu paling ideal? Karena yang ketiga itu adalah di situ membuat siswa. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Evi dan Ibu Dita. Jadi kan pertanyaan pertama dari posisi kontrol mana yang paling efektif untuk digunakan di dalam kelas. Nah, yang paling efektif dan dianjurkan adalah 3 posisi kontrol, yaitu sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Kalau untuk sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah kurang dianjurkan karena itu menyakiti anak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dita, yaitu di tahapan restitusi segitiga ada 3 ya Bu Dita ya tahapannya. Kemudian mana yang paling sulit untuk dimunculkan ke siswa? Kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman kemarin, yang paling sulit adalah ketika kita memunculkan rasa tanggung jawab dia, yaitu di bagian menanyakan keyakinan kelas dan diri itu bagaimana muncul dan apa bentuk tanggung jawab dia ke depannya itu seperti apa agar tidak diulangi. Baik, terima kasih, sekian jawaban dari saya. Ibu akan membagikan 1 kertas ya. 1 kertas kepada tiap anak. Jadi 1 anak buka ibu satu-satu. Lalu ibu kumpulkan dan inilah ya. Ya. Nah, kita tunggu sampai kawannya yang binian selesai pasang sepatu.
Kita bersama-sama mendengarkan cerita Nafis. Judulnya apa sayang? Pagar Ayu ya, ayo 1, 2, silakan Nafis bercerita. Dahulu kala di daerah Sumatera Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagar Ayu. Suatu ketika terdengar kabar bahwa kerajaan Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin tanazjalul malaikatu wan ara'aital ladina tanzimu fi fadzalikal ladina du'ul yatim wa la yahuddu ala Dengan rahmat Allah dan karunia-Nya kita bisa berhadir pada acara pameran project Sudah begitu. Hafiz, coba dibuka dulu maskernya. Dibuka dulu maskernya. Dibuka gini loh. Nah, simpan dulu maskernya baik-baik. Ya, taruh sini dulu. Lu mau ngomong sama Nabila? Lah kita ngomong lah baik-baik lah. Tadi apa yang dilakukan Hafiz di kelas? Aku tadi ada motor. Tapi diapain kawan? Ditunjuk sama kawan, didorong kawan. Siapa yang mendorong nak? Cewek kan cowok kak? Iya itu memang tadi kan kawannya dorong-dorongan gitu memang semua karena cepat-cepatan mau mencari kata-kata kan. Hafiz juga sudah disamakan dengan ibu loh. Hafiz juga ikut main mencari kata. Ya, Hafiz dapat tadi katanya kan. Terus pas setelah Hafiz dapat, katanya hilang. Karena didorong teman itu tadi, lalu katanya hilang. Karena itulah Hafiz marah gitu. Sudah capek-capek mendapatkan katanya, tapi kata-katanya hilang gara-gara didorong gitu karena. Iya, oke, ibu paham. Memang kalau kita sudah capek-capek seperti itu pasti marah nih. Ya, kalau sudah
hilang apa yang kita usahakan, apa yang kita hasilkan, tiba-tiba hilang seperti itu. Ya. Tapi setelah itu kan Hafi nangis tuh. Terus marah-marah. Ya. Marahnya Hafi kayak apa tadi? Bagaimana cara marah Hafi tadi? Di dalam kelas tadi. Apa yang didorong Hafi? Kertasnya. Kertas yang Ibu Kiki tempel di papan tulis, ya. Kertas yang untuk teman-temannya main game. Didorong Hafi semuanya, iya. Sampai rusak semua, iya kan? Rusak nggak itu tadi? Enggak, ya satu. Berapa yang jatuh tadi? Iya lah, satu aja lah. Ada 2 atau 3 tadi yang jatuh. Tapi ketika Hafi berbuat seperti itu, kawan-kawannya terganggu nggak? Terganggu kan? Terus iya, Hafi diganggu juga sama kawannya. Tapi sayang, kan nggak semua kawan yang mengganggu Hafi. Iya nggak? Yang mengganggu Hafi berapa orang? 1 orang aja kan? Kalau Hafi yang seperti tadi mendorong yang dibuat ibu sampai berhamburan, ya. Kemudian teman-temannya terganggu, teman-temannya yang terganggu 1 orang kan semuanya. Nah, ya kan? Berarti yang merasakan ruginya semuanya kan? Karena Hafi berbuat seperti itu, ya kan? Nah, berarti nanti lain kali apa yang harusnya Hafi lakukan? Belajar. Belajarnya yang bagaimana, Pak? Harus bagaimana? Belajarnya harus bagaimana? Hafi cara belajarnya? Main dorong-dorongan, bolehlah main dorong-dorongan. Nggak boleh kayak teman Hafi yang di kelas tadi yang mendorong Hafi, itu salah, ya kan? Nggak boleh mendorong temannya, ya kan? Apalagi sampai yang dihasilkan Hafi hilang kertasnya, ya kan? Nggak boleh mendorong-dorong seperti itu. Tapi Hafi juga nggak boleh membalas dengan dorongan, dengan merusak. Oke. Kalau kawannya yang mendorong Hafi 1 orang, tapi Hafi membalasnya ke semua kawan, itu berarti boleh nggak saya? Ada kan sudah ya keyakinan kesepakatan kelas kita ya, harus saling cinta sama teman-temannya, ya kan? Berarti artinya mendorong tuh, kalau Hafi dorong teman atau merusak barang, berarti Hafi sayang atau cinta nggak sama temannya? Nah, bolehlah begitu. Nah, oke. Berarti lain kali harus bagaimana Hafi cara belajarnya? Sikapnya harus bagaimana? Jangan sedih lagi, jangan nangis-nangis lagi, jangan marah-marah seperti tadi. Ya, janji ya. Oke, bisa diperbaiki lain kali? Lain kali bisa diperbaiki? Oke, putus dulu. Pintar. Kayak tadi lagi. Ya, hanya nanti Ibu sarikin ya kawannya siapa yang mendorong Hafi ya. Ya, sudah selesai. Selamat siang. Ibu boleh minta tolong topinya dilepas saja. Ya. Nah, biar bisa melihat wajah Arsi. Nah, begini Arsi, tadi Ibu Kiki dapat laporan dari teman. Katanya Arsi memukul Rehan. Kenapa Arsi memukul Rehan? Karena Rehan mengejek Arsi. Iya ya, kalau kita diejek pasti kita sakit hati ya. Ya, diejek seperti itu kita pasti sakit hati. Nggak ada orang yang mau diejek-ejek seperti itu. Iya. Tapi Arsi tahu tidak kalau perbuatan Arsi memukul kepala temannya itu menyakiti teman? Tahulah. Tahu. Berarti mestinya ketika ada teman yang mengejek Arsi harus ngapain? Berdiam saja. Kalau Arsi nggak terima sama temannya, masih diajak teman, padahal Arsi diam saja, Arsi harusnya ngapain? Pergi aja. Nah, berarti nggak boleh apa mestinya kita?
Iya, memukul teman. Kan kita sudah tahu ya peraturan di dalam kelas ya, bahwa Rehan juga salah itu berarti karena sudah mengejek Arsi. Kita seharusnya di dalam kelas itu saling menghargai ya, berbuat baik ke sesama orang, betul. Jadi nggak boleh mengejek seperti Rehan tuh, nggak boleh mengejek Arsi, tapi Arsi juga nggak boleh memukul temannya ya. Diberitahu saja temannya baik-baik, jangan begitu lagi. Kalau ketika ada teman jatuh nggak boleh diapain kalau ada temannya jatuh, sayang. Kan Arsi jatuh tuh ceritanya kemarin, lalu diapain sama Rehan? Diejek loh, diketawai kan. Nah berarti kalau ada kawan jatuh nggak boleh juga diketawai. Rehan salah, tapi Arsi juga salah karena sudah memukul Rehan. Berarti untuk kedepannya nanti biar Arsi nggak jadi anak yang Terima kasih kepada Ibu Esri Barok yang sudah memberikan waktu untuk bertanya dan atau mungkin ini bisa didiskusikan ke depan. Dari paparan yang Ibu berikan tadi tentang 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga tadi, rasanya Bapak Ibu guru di sini khususnya ulun kelas dasar mungkin juga pernah melakukannya, namun tidak tahu bahwa itu namanya adalah posisi kontrol sebagai pemantau, manajerial dan yang lainnya. Yang ingin ulun tanyakan, karena ini kan kita kelas dasar, ulun khususnya mengajar di kelas 1. Nah, 5 posisi kontrol ini sebetulnya apakah kita laksanakan secara bergantian di waktu-waktu tertentu dengan kejadian-kejadian tertentu, ataukah semuanya kita laksanakan dengan posisi kontrol? Guru itu memposisikan dia sebagai seorang manajerial di setiap waktu dan di setiap kejadian. Nah, mungkin itu saja yang ingin ulun tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab, dan kalau tidak terjawab nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu materi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya tentang restitusi segitiga tadi. Nah, di antara restitusi segitiga tadi, manakah yang paling sulit untuk diterapkan? Terima kasih. Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Benci atau tidak suka ya, karena merasa langsung di hati ini seperti itu. Nah, itu sesuatu yang membuat siswa tertekan dan tidak membuat siswa tidak nyaman, tentu itu kurang baik seperti itu. Kemudian yang paling ideal sebenarnya adalah 3 posisi kontrolnya, yaitu yang pertama sebagai teman, kemudian sebagai teman, kemudian manajer, dan juga pemantau. Kenapa jadi yang 3 itu paling ideal? Karena yang ketiga itu adalah di situ membuat siswa. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Evi dan Ibu Dita. Jadi kan pertanyaan pertama dari posisi kontrol mana yang paling efektif untuk digunakan di dalam kelas. Nah, yang paling efektif dan dianjurkan adalah 3 posisi kontrol, yaitu sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Kalau untuk sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah kurang dianjurkan karena itu menyakiti anak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dita, yaitu di tahapan restitusi segitiga ada 3 ya Bu Dita ya tahapannya. Kemudian mana yang paling sulit untuk dimunculkan ke siswa.
Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman kemarin, yang paling sulit adalah ketika kita memunculkan rasa tanggung jawab dia, yaitu di bagian menanyakan keyakinan kelas dan diri itu, bagaimana muncul dan apa bentuk tanggung jawab dia ke depannya itu seperti apa agar tidak diulang. Baik, terima kasih, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Indrawan, kelas 2B SDN Sungai Andai 3, Banjarmasin. Perasaan saya setelah melakukan literasi yang berbeda minggu ini, saya sangat senang karena punya pengalaman yang berbeda-beda. Makasih. Hai, namaku Arsy, aku kelas 1B. Aku senang menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lalu membaca cerita-cerita pendek. Terima kasih Arsy. Jadi Arsy, setelah kita kemarin tanya jawab tentang masalah Arsy sama Rehan, apa perasaan Arsy? Karena Selamat siang, di sini saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang Ibu sampaikan tentang budaya positif. Di sini saya bisa belajar bahwa jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung memberikan dia hukuman, melainkan kita harus menanyakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu mengenai budaya positif, yang dimana jika anak melakukan kesalahan atau sebuah perbuatan yang bernilai salah, maka kita tidak harus memberikan hukuman secara langsung. Bisa dengan tindakan mencari tahu terlebih dahulu sebagai teman ataupun sebagai orang yang memantau dari jauh, ataupun juga bisa sebagai manajer yang dimana kita bisa mengelola siswa kita di dalam kelas dengan baik dan benar jikalau ada yang melakukan kesalahan. Ya, terima kasih.